Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Digital Image Processing ya. Kita di week ke-9 ini kita akan membahas mengenai image segmentation. Yang di Zoom sudah kedengaran ya suara saya ya? Halo? Udah, Pak. Udah, oke. Ya, kita akan membahas mengenai image segmentation. Ini salah satu materi atau topik yang cukup populer ya dan sering digunakan jika nanti Anda ingin mendalami topik-topik terkait dengan computer vision. Kalau dari namanya sendiri kita tahu ya, image segmentation itu kita akan melakukan yang namanya segmentasi. Segmentasi itu apa? Segmentasi itu adalah kita akan membagi ya area-area di dalam image kita menjadi beberapa bagian. Seperti itu. Oke. Yang nanti akan kita bahas pada hari ini, kita akan belajar apa itu image segmentation ya. Kita harus tahu dulu apa arti dari image segmentation dan mengapa kita butuh ya yang namanya image segmentation. Dan nanti kita juga akan lihat beberapa tipe ya dari image segmentation. Tipenya banyak nanti ya. Untuk segmentasi image ini ada beberapa metode, tapi kita nanti akan bahas beberapa metode saja. Tidak semua metode akan kita bahas. Karena nanti di akhir perkuliahan ini akan ada tugas, yaitu tugasnya Anda mengeksplorasi ya, mengeksplorasi metode-metode dari image segmentation yang tidak kita bahas waktu kuliah di week 9 ini. Jadi nanti Anda bisa bereksplorasi ya. Dan yang terakhir ya, ini kita juga akan membahas salah satu metode segmentasi yang namanya segmentation based on clustering. Jadi poin keempat ini nanti kita akan menggunakan metode machine learning ya, yaitu metode clustering untuk melakukan segmentasi image ya. Anda kalau sudah mengambil mata kuliah machine learning mungkin ya, Anda tahu yang namanya K-means clustering. K-means clustering ada yang tahu nggak? Ada yang sudah pernah belajar K-means clustering? Belum ya? Ada? Yang ada bisa raise hand? Yang sudah pernah belajar K-means clustering? Oke, yang di Zoom, Helmi sudah pernah belajar. Kalau yang hadir di kelas, ada yang sudah pernah belajar K-means clustering? Belum ya? Oke, kalau belum, nanti kita akan bahas ya secara intuitif saja ya, bagaimana algoritma K-means clustering itu bekerja. Oke. Oke, kita mulai dari apa itu image segmentation. Kalau Anda lihat di gambar yang ada di slide ini ya, di gambar ini ada beberapa objek ya, objek yang berbeda-beda. Ada objek manusia ya, ada objek mobil ya, ada objek apa ini, tiang ya, tiang jembatan, ada objek jalan dan lain sebagainya. Jadi tujuannya image segmentation ini kita akan melakukan yang namanya mendeteksi ya, mendeteksi objek-objek apa yang ada di dalam sebuah image ya. Image segmentation ini sangat penting karena sebetulnya kalau kita ingin mendalami topik di computer vision, kita harus berfokus pada beberapa objek. Tidak semua objek yang ada di sebuah image itu akan kita gunakan untuk ibaratnya kalau kita ingin mendeteksi manusia gitu kan ya, kita harus bisa memisahkan mana itu manusia ya, mana itu mobil ya dalam satu gambar seperti itu. Jadi misalnya kalau kita contohnya ya, misalnya ada sebuah automation car ya atau apa istilahnya itu autonomous driving car ya, mobil otomatis yang bisa jalan sendiri gitu kan. Dia pasti bisa membedakan mana itu objek yang ada di jalan seperti itu kan. Dia bisa mendeteksi kira-kira marka jalan itu letaknya di mana. Sehingga kalau nanti mobilnya itu mau pindah jalur, dia tahu batas dari jalan itu dari area mana sampai mana, seperti itu. Atau mungkin kita ingin mendeteksi sebuah objek ya, mendeteksi objek. Misalnya kita ingin fokus pada gambar itu, kita ingin mendeteksi objek-objek tertentu. Misalnya saya ingin mendeteksi objek hewan saja di dalam sebuah image. Yang lainnya bisa saya abaikan. Nah, seperti itu. Image segmentation ini tujuannya kita membagi beberapa area di dalam sebuah image ini menjadi beberapa bagian. Yang mana tiap bagian itu merepresentasikan arti masing-masing. Seperti itu. Oke. Dan mengapa ya image segmentation ini penting ya?
Ya, salah satu contohnya seperti ini. Ini misalnya ada sel kanker ya. Ini saya dapatkan referensinya dari Wikipedia ya. Jadi ada sel kanker ya. Sel kanker ini bentuknya seperti ini. Nah, tapi terkadang background yang ada di sel kanker ini tidak hitam seperti ini, gitu kan ya. Jadi kita harus bisa membatasi mana area yang dia itu sel kanker atau mungkin sel yang sehat seperti itu. Nah, kita bisa membedakan. Jadi kita bisa berfokus kepada satu area di dalam sebuah image seperti itu. Kita pisahkan mana itu objek ya, mana itu objek tertentu ya, objek A, objek B, objek C ya, dan mana background ya, background atau foregroundnya seperti itu. Nah ini penting ya. Jadi kalau kita ingin ibaratnya kita ingin melakukan klasifikasi image ya, itu penting kalau kita bisa mendeteksi area mana yang kita jadikan titik fokus seperti itu. Ya misalnya seperti ini ya. Simpelnya, misalnya Anda ingin membuat sebuah aplikasi untuk mengklasifikasikan image ya, mengklasifikasikan jenis buah, mana itu buah apel ya, mana itu buah semangka ya. Tapi buah apel, buah semangka itu diletakkan ibaratnya di atas meja, gitu kan ya. Di atas meja, mejanya beda-beda, ada yang meja kayu, ada yang meja catnya warna putih, ada meja yang catnya warna hitam, seperti itu contohnya. Nah, sebetulnya yang kita ingin klasifikasikan hanyalah jenis buahnya. Mejanya kan kita nggak klasifikasikan. Jadi kita bisa abaikan nanti. Backgroundnya kita bisa abaikan. Nah, kita fokus ke area yang merepresentasikan sebuah objek. Seperti itu. Oke, ini beberapa aplikasi ya, atau implementasi di mana image segmentation ini sangat dibutuhkan ya. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, ada self-driving cars ya. Itu salah satu contoh yang cukup populer sekarang karena sekarang sudah eranya itu ya, mobil listrik, mobil otomatis gitu kan. Seperti apa proyeknya teknik manufaktur itu ya, membuat sebuah mobil listrik tapi sepertinya masih belum yang self driving cars ya. Cuma bahan bakarnya pakai listrik. Nah, pasti penting kan kalau kita ingin membangun sebuah ya self driving cars atau autonomous driving cars ya. Itu pasti kita ibaratnya bisa mengimplementasikan atau bisa uh, terinspirasi dari mata manusia yang bisa membedakan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Seperti itu. Atau traffic control system ini juga berguna. Ini kalau di Surabaya sebenarnya masih belum ada ya. Traffic control system ini sebetulnya sudah cukup lama ya. Topik terkait dengan traffic control system yang bisa mendeteksi mana ruas jalan yang ramai gitu ya. Jadi yang ruas jalan yang ramai itu akan diberikan lampu hijau dengan durasi yang lebih lama. Tapi kan waktu aplikasi kita ya atau model kita bisa mendeteksi mana itu kendaraan, mana itu bukan kendaraan ya, pasti kita butuh yang namanya segmentasi. Ya kan? Soalnya kalau kita melihat satu ruas jalan, kalau kita mata manusia pasti tahu ini mobil ya, ini sepeda motor ya, ini orang jalan ya, ini pohon. Kalau mata kita kan tahu. Tapi bagaimana komputer bisa tahu ya, bisa membedakan antara satu objek dengan objek yang lain ya, kita butuh yang namanya image segmentation. Seperti itu. Atau ini locating object in satellite image ya. Atau kita ingin mendeteksi objek-objek di image yang itu ya di satelit ya, seperti itu. Oke. Jadi intinya image segmentation ini kita coba pisahkan ya, mana yang sebuah objek ya, kita bisa bedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Atau membedakan objek dengan background-nya. Seperti itu. Tapi nanti kita akan coba ya, karena kita masih belajar ya, kita akan coba yang simpel dulu. Kita nanti akan mencoba untuk membedakan antara objek dengan background-nya. Jadi mana itu objek, mana itu background. Jadi kita bisa pisahkan. Seperti itu. Oke, sebetulnya image segmentation ini hampir mirip dengan object detection. Mirip tapi bukan berarti sama. Gitu ya. Kalau image segmentation ini, dia akan fokus kepada pixelnya. Jadi area-area mana yang termasuk ke dalam sebuah objek ya, dia akan misalnya ini kita akan
fokus ke pixelnya, area pixelnya. Sedangkan kalau object detection ini dia cukup seperti ini, pakai bounding box ya. Nah, pakai bounding box ya, tapi dia tidak memisahkan mana pixel yang merepresentasikan sebuah objek, mana yang bukan. Kalau yang segmentation ya, segmentation kita fokus ke area pixelnya. Ini kegunaannya beda. Object detection sama image segmentation ya. Ini bukan instant segmentation, tapi image segmentation gitu ya. Jadi bedanya kalau image segmentation kita fokusnya itu ke titik pixelnya. Mana pixel yang masuk ke area sebuah objek, mana yang bukan. Sedangkan kalau object detection kita fokusnya ke ininya, areanya ya, bounding box ya, seperti itu. Jadi tidak sampai ke titik pixelnya. Ya memang kalau kita lihat dari sisi komputasi ya, pasti lebih membutuhkan resource yang lebih banyak kalau kita melakukan image segmentation. Nanti kita coba lihat ya, aplikasi atau perbedaan di mana saatnya kita menggunakan yang namanya object detection sama image segmentation. Seperti itu. Nah, dari image segmentation sendiri ya kita bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama ini kita sebut sebagai semantic segmentation. Ini semantic segmentation. Jadi dia akan memisahkan objek ya. Jadi objeknya di dalam sebuah image itu lebih dari satu objeknya. Tapi objeknya itu merepresentasikan sesuatu yang sama kayak gini. Ini kan ada orang ya. Orangnya ada 5 orang. Jadi semua kelima orang ini dia akan deteksi sebagai objek orang, person. Sedangkan yang kedua, ini kita sebut sebagai instant segmentation. Kita bisa bedakan mana orang ke satu, mana orang kedua ya, mana orang ketiga, sampai orang ke-5. Jadi beda. Kalau semantic segmentation kita lebih fokus ke beberapa objek kita klasifikasikan ya, atau kita kelompokkan menjadi objek yang artinya sama, person seperti itu. Sedangkan yang instant segmentation kita fokus ke tiap objek itu. Walaupun objeknya sama tapi dia bisa bedakan. Ini objek ke-1, objek kedua, objek ketiga sampai objek ke N seperti itu. Oke, itu jenis segmentation ya. Ada instant segmentation sama ada semantic segmentation. Nah, kita ada juga yang namanya region based segmentation. Jadi sebetulnya ini kan tipe ya, atau tipe dari image segmentation, ada yang namanya instant segmentation sama semantic segmentation. Tapi kedua tipe ini ya, baik itu image segmentation, instant segmentation maupun semantic segmentation, kedua-duanya ini merupakan region based segmentation. Karena kita mendeteksi area, region based segmentation. Kita mendeteksi sebuah area yang mana area itu masuk ke dalam atau termasuk ke dalam sebuah objek. Region based segmentation. Jadi yang kita segmentasi itu adalah areanya, area mana yang masuk ke objek, mana yang bukan, kita bisa bedakan. Ya contohnya seperti ini ya. Ini kalau di gambarnya ini kan ada gambar apa ini pemandangan gitu ya. Terus kita coba lakukan segmentation ya, menggunakan threshold segmentation. Ini yang paling simple. Threshold segmentation itu kita akan menentukan thresholdnya, di mana kalau nilainya itu kurang dari threshold, pixelnya akan kita ubah menjadi warnanya hitam. Kalau dia lebih dari threshold, ya kita jadikan pixel itu menjadi angkanya putih ya, 255. Nah, itu kita sebut sebagai threshold segmentation. Jadi region based segmentation itu artinya adalah kita akan melakukan segmentasi pada region atau area. Ada juga yang namanya edge based segmentation. Edge based segmentation ini sudah Anda pelajari. Kira-kira menggunakan metode apa ini? Di waktu Anda melakukan transformasi ya, transformasi di domain spasial, itu Anda menggunakan salah satu metode ya untuk mendeteksi ini kan garis ya, edge ya. Ini yang kita deteksi itu garisnya, bukan areanya, bukan regionnya. Ada yang ingat pakai apa dulu? Anda pernah ingat waktu mendeteksi itu loh, lensa ya, lensa terus gambar lensa itu kita gunakan satu metode ya untuk mendeteksi areanya itu. Ada yang ingat? Sobel ya, masih ingat Sobel? Ya, Sobel. Jadi kernel Sobel itu
kita bisa gunakan untuk mendeteksi edge ya, atau garis. Ingat kalau di Sobel itu kan ada dua kernel, Sobel X sama Sobel Y kan. Yang X itu untuk mendeteksi line yang horizontal ya. Kalau yang Y kita gunakan untuk mendeteksi line vertikal. Kalau kita gabungkan ya dia bisa mendeteksi edge ya dari sebuah image. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Apakah kita perlu melakukan region based segmentation atau edge based segmentation, itu tergantung kebutuhan kita. Kalau kita logikakan memang edge based segmentation ini waktu komputasinya bisa lebih rendah kan. Ibaratnya kita hanya mendeteksi fitur di dalam sebuah image. Gitu ya. Nggak perlu regionnya yang kita deteksi, tapi apa namanya edge-nya saja. Bukan regionnya. Nah, tapi nanti kita akan coba bahas kembali yang edge-based segmentation ini. Oke ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, tergantung kebutuhan kita ya, mau menggunakan region-based atau edge-based segmentation. Ya, biasanya kalau kita melakukan sebuah riset atau penelitian misalnya ya, di computer vision, kita ingin mengklasifikasikan sebuah objek misalnya ya. Ya, kita bisa uji cobakan apakah menggunakan region based segmentation itu bisa menghasilkan akurasi yang lebih bagus ataukah cukup edge based segmentation udah bagus apa namanya performance-nya atau akurasinya. Karena kalau kita melakukan riset misalnya ya di computer vision, mengapa kita harus mencoba segala kemungkinan? Karena ya kita namanya meriset ya seperti itu. Nah, ini tergantung nanti kalau kita menggunakan region based segmentation, performance-nya sudah cukup bagus ya, menggunakan edge based segmentation yang komputasinya lebih rendah, ternyata sudah menghasilkan performance yang bagus ya, kita tidak perlu menggunakan ya region based segmentation. Tapi kalau misalnya pertanyaan saya, kalau misalnya Anda ingin mengklasifikasikan jenis buah. Jadi buah itu kan punya bentuk yang beda-beda. Buah mangga sama buah apel bentuknya beda nggak? Beda ya. Kira-kira menggunakan region based segmentation, kira-kira menggunakan edge based segmentation itu sudah cukup untuk bisa membedakan antara buah mangga dengan buah jeruk nggak? Iya atau enggak? Cukup ya, karena kan bentuknya beda. Buah mangga itu agak lonjong, buah jeruk atau buah apel kan lingkaran gitu kan. Tapi beda kalau Anda ingin mengklasifikasikan atau membedakan antara buah jeruk dengan buah apel. Buah jeruk sama buah apel kalau kita hanya mendeteksi edge-nya saja, ya sama-sama lingkaran gitu kan ya. Atau buah semangka dengan buah melon. Ya kan? Bentuknya sama. Kalau kita hanya mendeteksi fitur edge-nya saja nggak cukup. Nanti model classifier kita nggak akan bisa membedakan. Tapi kalau kita pakai region based segmentation, yang mana nanti kita akan fokus ke sebuah area tertentu di objeknya, yang kita pertimbangkan bukan cuma bentuknya saja, tapi warnanya. Warna dari apel itu biasanya warnanya apa? Merah ya. Anggap saja apel yang merah ya. Terus warnanya jeruk biasanya warnanya hijau atau kuning. Nah, jadi fiturnya bukan hanya fitur bentuk saja, tapi juga warna. Ini tergantung dari kebutuhan kita. Atau misal gini, ingin mengklasifikasikan jenis kucing ya, kucing Anggora sama kucing Sphinx gitu ya. Bentuknya sama atau enggak ya? Bentuknya beda kayaknya. Atau kucing Anggora sama kucing Persia kan bentuknya sama ya, tapi warnanya mungkin beda ya. Atau apa ya? Saya juga nggak tahu. Saya bukan pecinta kucing, tapi seperti itu ya. Anda bisa membayangkan kapan menggunakan edge based segmentation, kapan menggunakan region based segmentation. Mungkin pertanyaan seperti ini. Bagaimana kalau kita tidak melakukan segmentasi sama sekali? Jadi image-nya itu ya sudah, image yang nggak kita lakukan segmentasi, kita klasifikasikan langsung. Ya bisa-bisa saja, tapi ya performance-nya nggak akan sebagus kalau kita coba ambil area tertentu atau fokus kepada fitur tertentu dari image kita. Ini tergantung kebutuhan kita. Oke, kita coba fokus dulu ke region based segmentation ya. Jadi ada dua, region based segmentation sama edge based segmentation. Kita fokus dulu ke region based segmentation. Cara yang paling simpel dan mungkin ini sudah pernah Anda coba, yaitu melakukan yang namanya thresholding. Thresholding ini cara yang paling mudah ya. Cara yang paling mudah, cara yang paling simpel, tidak membutuhkan algoritma atau rumus tertentu.
gitu kan ya. Jadi kita tentukan threshold ya. Biasanya memang sebuah objek dengan backgroundnya itu biasanya ada perbedaan warna gitu kan, ada perbedaan fitur warna gitu kan ya. Pixelnya pasti berbeda antara background dengan objek atau foreground. Nah, kita tentukan nanti thresholdnya. Kita tentukan thresholdnya berapa. Kalau thresholdnya itu kurang dari, kalau sebuah pixel itu nilainya kurang dari threshold, nah, jadi pixel itu bisa kita ubah warnanya. Apakah 0 atau 1. Tergantung. Misalnya kita mau kasih warna yang objeknya itu putih, berarti yang anggap saja threshold yang kurang dari nilai pixel yang kurang dari threshold, kita ubah pixelnya menjadi 1. Kalau lebih dari threshold, kita ubah jadi 0. Atau mungkin sebaliknya, objeknya mau dikasih warna hitam, backgroundnya dikasih warna putih. Tapi kalau seperti ini, memang cukup simpel ya, tapi nanti dia tidak bisa fokus ya. Dia tidak bisa membedakan mana itu manusia, mana itu ini. Misalnya kita hanya ingin mendeteksi manusianya saja, nggak perlu ininya, nggak perlu dideteksi apa namanya ini, uh, apa itu, stand fotonya nggak mau kita deteksi misalnya. Nah, kalau pakai threshold ya simple, tapi memang performanya tidak cukup bagus. Tapi kalau objeknya hanya objek yang simple gitu ya, ya itu bisa sih, cukup pakai threshold segmentation, thresholding the segmentation. Oke, ini bisa kita coba langsung ya. Ini caranya seperti ini kalau kita ingin melakukan region based segmentation menggunakan thresholding segmentation. Jadi kita tentukan thresholdnya ya. Nah, kita tentukan thresholdnya. Setelah itu baru kita kita bedakan mana itu objek, mana itu background. Oke, mungkin bisa langsung kita coba saja ya. Anda bisa menggunakan Google Colab atau Jupyter Notebook. Ini sebetulnya juga sudah pernah Anda coba ya, waktu awal-awal perkuliahan DIP ya. Ini moon.tif sudah saya taruh asetnya di ULS. Jadi Anda bisa download, terus Anda upload di Google Colab kalau menggunakan Google Colab ya. Oke, saya siapkan dulu Jupyter Notebook saya. Ya, Anda bisa coba langsung ya di Google Colab. Code-nya nggak panjang kok, pendek ya. Bisa pakai gambar yang lain, nggak harus gambar ini ya, moon ya. Bisa pakai gambar yang lain. Ini memang kita coba gunakan gambar yang grayscale dulu ya. Nanti kita juga bisa melakukan clustering itu di image yang RGB ya. Yang color juga bisa nanti. Kita akan coba. Oke, saya create notebook baru. Saya coba siapkan dulu asetnya tadi ya. Tadi moon.tif ya.
Saya taruh di desktop. Oke. Saya coba besarkan. Bentar, kemarin terakhir saya sudah pasang OpenCV. Saya import CV2. Saya coba eksekusi dulu. Kalau nggak bisa nanti kita pakai Google Colab aja ya. Oke, saya coba ketik aja dulu. Kita import matplotlib. SPLT. Oh, bisa ya. Terus kita definisikan variabel moon cv2.imread ya. Kita baca moon.tif ya. Terus kita seperti biasa kita ubah ke grayscale dulu. cv2 cvt color moon, cv2.color underscore bgr to gray. Seperti ini. Kita tentukan thresholdnya. Nah, thresholdnya ini kita ambil dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata pixel yang ada di image moon. Seperti itu ya. Terus kita tuliskan di sini kalau misal min-nya itu kalau moon-nya lebih dari threshold ya. Seperti ini. Kalau moon-nya lebih dari threshold, jadi kita jadikan pixel itu menjadi nilainya hitam. Nilainya putih ya. Jadi kalau seperti ini, moon lebih dari trace, jadi nanti pixel yang warnanya itu atau nilainya itu lebih dari threshold, kita ubah warnanya menjadi putih. Nah, kita coba print dulu ya. Print thresholdnya itu berapa? Biar tahu nanti thresholdnya itu nilainya berapa. Terus kita di-emshow-kan. Emshow moon yang sudah kita thresholding. Pakai CMap-nya grey. Ya, simple ya. Jadi, seperti ini. Jadi, ini ya. Thresholdnya itu 42. 42 sekian. Ya, kalau nilainya itu lebih dari threshold, ya. Kalau kita coba gambar misalnya ini ya. Gambar aslinya saja dulu. Kita pakai gambar aslinya. Emshow yang moon ya. Gambar aslinya kan ini. CMap-nya sama dengan gray. Nah, ini kan gambar aslinya seperti ini ya. Kita ingin deteksi areanya saja di sini. Nah, kita ingin batasi area yang ada di sini. Sebetulnya nggak perlu kita segmentasi, sebetulnya nggak apa-apa ya kan, backgroundnya sudah hitam gitu loh. Tapi ada kemungkinan backgroundnya ini ada objek-objek yang lain ya. Jadi, nah ini anggap saja kita ingin hanya mendapatkan area yang ada di sini. Nah, kita bisa pakai seperti ini. Jadi kalau nilai pixelnya itu lebih dari 42, nah, dia akan dikonversikan pixelnya menjadi 1. Kalau kepingin kebalikannya gimana? Ya ini tinggal dikurangnya diganti. Nah ini. Kalau kita hanya ingin mendapatkan area itu ya, yang areanya yang lebih dari threshold itu kita jadikan warnanya hitam. Mungkin Anda pernah ingat kalau menggunakan itu ya, negatif image ya. Biasanya kita gunakan untuk mendeteksi sel kanker gitu ya. Biasanya kalau objeknya itu kita kasih warna yang lebih gelap ya daripada backgroundnya itu lebih mudah untuk didapatkan seperti itu. Oke. Oke. Saya kasih challenge ya yang bisa nanti saya kasih poin ya biar menarik juga. Ini kan gambarnya seperti ini ya. Nah, saya pingin gambar yang hitam ini itu nanti hanya merepresentasikan area ini. Jadi kalau kita bisa kasih
gambaran itu yang hitam ini jadi warna putih, tapi yang area di sini itu tetap nilainya. Jadi ini nanti bukan hitam, tapi ini area moon ini. Oke, yang bisa nanti saya kasih poin tambahan. Jadi sebetulnya kan kita tujuannya segmentasi kan ingin mendapatkan area tertentu kan, bukan hanya areanya hitam gitu aja. Tapi misalnya kita iris ya, kita iris bulannya itu kita dapetin ini saja, tapi backgroundnya ini kita ganti warna hitam. Nah, silakan kalau Anda bisa ya, silakan ditunjukkan gitu ya. Yang di Zoom juga silakan kalau ketemu caranya. Kan tinggal memodifikasi gitu ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Belum kita lanjut ke slide berikutnya agar Anda juga belajar berpikir kritis gitu ya. Apa maksud saya ya? Jadi yang kita dapatkan itu ini area moon ini, tapi yang backgroundnya ini kita ganti warna putih. Kan kita harus melakukan segmentasi dulu. Setelah kita lakukan segmentasi ya kita tinggal modifikasi sedikit biar nanti kita hanya mendapatkan area ini saja. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Gimana? Tuh, sudah. Gimana caranya? Oke. Dikurangin gitu. Jadi dia ngilangin. Oh gitu. Moon pH-nya itu ngurangin dari nyambungnya. Jadi diambil gambar bagian moonnya doang. So kalau misalnya kita lihat moon pH-nya doang itu biasanya kayak gini. Oke. Jadi kalau misalkan kita minusin, yang di luar bagian luarnya ini hilang, tapi yang bagian dalamnya dari moon itu diambil. Oke. Oke, coba dieksekusi lagi. Gitu ya. Oke. Dengan siapa? Golden. NRP 048. Oke, yang lain? Oh, ini sudah juga bisa ya. Gampang ya. Banyak yang bisa loh. Oke, saya catat dulu.
Oke, tadi siapa Golden ya? Golden silakan mungkin bisa maju ke depan ya, memperlihatkan ya. Apakah betul seperti itu ya? Ya ini, silakan. Ya, silakan di situ. Boleh. Itu kan tinggal nambahi tadi sesuatu kan, satu baris code. Sudah saya gitu ya. Sama dijelaskan kenapa kok seperti itu gitu ya. Kenapa? Hmm? Yang itu aja nggak apa-apa, ini diganti aja nggak apa-apa. Nggak, di replace aja nggak apa-apa. Nggak perlu dihapus, di replace aja. Nah, shift enter langsung. Gitu ya. Oke, ya ya, oke. Ya dijelaskan. Kenapa kok dikurangi? Jadinya seperti itu. Ini diganti yang ini diganti jadi kurang dari trash. Kalau saya gitu tuh area di luar moodnya saya jadi putih. Nah kalau saya jadi ya jadi putih. Kalau saya jadi putih itu bagian yang di air itu bagian yang di luar. Kalau misalkan kita ngurangin moodnya, berarti dia ngambil yang di luar dari mood itu sendiri. Berarti bagian itu nanti tidak tersentuh sama sekali. Jadi langsung ngambil bagian luar. Makanya kalau misalkan kita kurangi. Oke, ya. Oke, terima kasih, Golden. Ada yang lain mungkin yang tapi kok saya agak mengganjal ya. Kenapa ini hitamnya masih kedetek ya? Bentar, saya coba cek dulu. Kalau sebentar ya. Tapi nggak apa-apa, oke. Ini kan seperti ini. Kita coba itu ya, subplot aja ya. Kita lihat side by side gitu ya. Fix size-nya kita jadikan 10,5 saja. Satu. Satu, 121. Oh, sama. Mun TH sama Mun. Oke.
Ini areanya sebetulnya kan ini ya. Ini ya. Oh, tapi kita nggak kelihatan ya, ini apakah putih atau enggak ya. Maksudnya saya agak mengganjal kenapa ini masih keambil gitu ya. Ini loh. Kelihatan ya. Ini kan areanya harusnya yang hitam ini nggak keambil gitu ya. Paham maksud saya? Ya, kalau mungkin ada cara yang lain silahkan. Tapi oke, nggak apa-apa. Yang dilakukan Golden sudah apa namanya oke. Kita coba lihat nilai min sama max-nya dari ini. Oke, mungkin itu nanti saya coba itu ya. Anda coba eksplorasi dulu ya. Ada yang bisa? Jelaskan lebih lanjut. Nggak bisa, tapi kok bisa? Asumsi nilai mon ini nilai original apa yang itu dikatakan dengan N42 ini. Terus Ya. Itu mun dibagi mun TH. Itu mungkin kenapa kok dibagi itu? Mun dibagi mun TH. Kenapa kok dibagi? Nyoba ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, ini saya juga tadi sudah coba ya. Harusnya cukup dikali itu udah bisa harusnya. Maksudnya kan ini pixelnya nilainya binary ya, 1 sama 0. Kalau misal kita punya ini, gambar ini kan, sebentar saya coba balikkan lagi ke yang backgroundnya itu warna putih ya. Ini kan 1, ini kan 0 nilainya kan ya. Ini 1 ya. Ini harusnya kalau dikalikan langsung kan sudah bisa gitu ya. Kalau yang dikalikan 1 berarti kan nilainya tetap gitu loh. Paham maksud saya? Nilainya tetap. Sedangkan yang kalau dikalikan 0, nilainya jadi putih. Tapi waktu saya kalikan, dia nggak itu. Apa namanya? Nggak berubah gitu loh. Oke, tapi nggak apa-apa. Nanti saya coba lagi ya. Karena kita masih ada pembahasan yang lain. Nanti kalau Anda mau bereksplorasi lebih lanjut, silahkan ya. Maksud saya tadi saya kalikan seperti ini. Mun TH dikalikan ini. Tapi waktu saya tampilkan, jadinya seperti ini. Tapi nanti mungkin saya coba eksplorasi lagi. Nanti Anda juga bisa bereksplorasi. Setelah ini ya, setelah kita bahas semua materi kita ya. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya ya. Oke, ada lagi yang namanya outshoot thresholding ya. Kalau yang tadi kita menggunakan yang namanya thresholding menggunakan nilai rata-rata, berarti kan kita harus tahu dulu nilai rata-ratanya gitu kan. Tapi ada salah satu metode segmentasi yang cukup banyak digunakan juga yang namanya itu outshoot thresholding. Outshoot thresholding ini kenapa dinamai outshoot? Karena yang menemukan namanya Otsu. Otsu itu dari Jepang ya, orang Jepang. Nah, caranya dia menggunakan rumus yang secara matematis bisa Anda lihat di sini. Jadi dia menggunakan yang namanya sigma kuadrat WT ya. Itu sigma kuadrat WT itu menunjukkan thresholdnya.
result yang didapatkan dari rumus W0T sigma kuadrat 0 dikali T ditambah W1T sigma kuadrat 1 dikali T. Artinya apa? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Tapi sebelum kita membahas rumusnya, mungkin bisa dilihat dulu ini ada ilustrasinya. Ini kan dia kayak scanning ya dari kiri ke kanan gitu kan ya. Garis thresholdnya ini dia scanning dari kiri ke kanan dan dia menemukan titik threshold yang paling optimal itu di sini. Sebentar. Nah, di sini. Kalau kita lihat dia lokasinya waktu di kurva yang paling tinggi. Jadi nilai ini, nilai yang merah itu sebetulnya nilai sigma kuadrat WT-nya. Jadi nilai ya, jadi kurva yang paling tinggi kan ada di sini ya. Nah, itu nilai sigma kuadrat WT-nya itu ada di sini. Jadi dia akan scanning ya, akan mencoba-coba threshold itu mulai dari 0 sampai 255, dia coba-coba yang paling optimal itu yang menghasilkan nilai sigma kuadrat WT ya. Sigma kuadrat WT yang paling maksimal itu ada di sini. Seperti itu. Nah, ini kalau Anda lihat sebetulnya ini sigma itu merepresentasikan apa? Varians dia. Ada yang tahu varians itu apa? Varians itu ini ya, mencari nilai persebaran sebuah nilai. Kalau semakin besar sigmanya berarti persebaran nilainya akan semakin tinggi. Nah, jadi kita punya rumus seperti ini tadi ya. Ini sama, rumusnya sama. Sigma kuadrat T, W, BG. BG itu background-nya. Cara menghitung BG itu seperti apa? Anda bisa lihat di sini. WBGT itu adalah pixel background dibagi dengan pixel semua. Artinya seperti ini. Tiap kali kita melakukan scanning di histogram, kita akan bagi jadi dua. Ya kan ya? Ada yang di sebelah kiri, di sebelah kirinya threshold, ada yang ada di sebelah kanannya threshold. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah BG-nya, background-nya, yang ada di sebelah kanan itu foreground-nya. Nah, jadi kita cari P-nya itu adalah jumlah pixel yang ada di sebelah kirinya threshold. P-all itu jumlah seluruh pixelnya. Sedangkan yang PVG ini merupakan jumlah pixel yang ada di sebelah kanan thresholdnya dibagi dengan jumlah pixel semuanya. Jadi P-all ini adalah total count dari pixel image-nya. Jadi ini kita jumlahkan semua pixelnya itu ada berapa. Tergantung dimensi dari gambar kita. Kalau dimensinya 100 kali 100 ya totalnya berarti ada 10.000 ya. Kalau pixelnya 1000 kali 1000 berarti jumlah pixelnya 1 juta. Nah, ini kita akan scanning dari kiri ke kanan ya. Dan kita nanti hitung WBG-nya, WFG-nya, terus dikalikan dengan sigma kuadrat BGT. Nah, ini sigmanya bisa dihitung dari sini. XI min X bar dibagi dengan N-1. Jadi, misalnya lokasinya sekarang ada di sini ya. Ini nanti kita cari variansnya berapa. Yang di sebelah kanan ini kita cari variansnya berapa. Nah, jadi Anda nggak usah bingung. Jadi kurang lebih formulanya seperti itu. Bagaimana kok bisa ketemu seperti itu? Nanti Anda bisa searching di Google, paper atau artikel penelitian dari Otsu, mengapa dia menemukan rumus seperti ini. Nah, tapi nanti kalau kita menggunakan rumus yang ada di Anaconda, di Python ya, di OpenCV, kita nggak pakai OpenCV, tapi pakai ini, scikit-learn ya. Nah, kita pakai scikit-image ya. Jadi kita tidak menggunakan library dari OpenCV, tapi menggunakan library dari scikit-image. Scikit-image itu miliknya scikit-learn, tapi fokus ke image processing. Ada yang sudah pernah belajar scikit-learn? sklearn gitu. Belum pernah pakai scikit-learn. Kalau scikit-learn biasanya untuk machine learning ya. Tapi kalau scikit-image itu sama, miliknya scikit ya, tapi fokusnya ke image processing. Kebetulan waktu saya cari di OpenCV, saya tidak menemukan. Mungkin ada tapi saya nggak nemu. Ada juga mungkin ya di OpenCV itu library yang digunakan untuk menghitung Otsu threshold. Oke, kita coba saja. Kita menggunakan Otsu thresholding sekarang. Nah, ini kita bisa coba langsung di Jupyter Notebook ya.
Ya. Kita ini yang tadi yang pakai min thresholding, yang kedua ini kita menggunakan output thresholding. Kita gunakan scikit image ya, from skimage.filters import threshold output ya. Ini nanti kalau Anda tertarik untuk mendalami topik-topik image processing atau computer vision, biasanya segmentasi yang paling aman digunakan ya. Aman karena apa? Karena sering digunakan dan populer ya. Populer untuk digunakan, biasanya menggunakan output thresholding. Kalau Anda ingin topik misalnya mendeteksi itu ya, letter recognition biasanya itu menggunakan output thresholding cukup bagus. Seperti ini. Mun otsunya ini kita ambil dari ini. Dari otsunya. Mun otsu. Wah, sakit image-nya ternyata belum saya install ini. Saya coba install dulu ya. Kalau misal Anda tidak menemukan error saat melakukan eksekusi di notebook ya, biasanya no module name scikit image, berarti ini scikit image-nya belum diinstal. Ini bisa ini cari caranya, pip install skimage. Cara installnya gimana? Pakai pip. Nah, ini kita bisa cari cara installnya. Sorry. Kita cari ini ya. Kita install dulu. Kalau pakai Jupyter Notebook sudah terinstall harusnya. Nah, ini biar install dulu. Nah, kalau nanti Anda coba, nanti munculnya seperti ini. Yang di Zoom mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sebentar. Yang di Zoom ini ada Imade, Helmi, Bill. Helmi kemarin online, sekarang online lagi ya? Iya, Pak. Ada apa? Apakah ada kendala? Jadi nggak Iya, bisa Pak. ke kampus? Dari kemarin saya gak enak badan sama Oh, pusing. masih nggak enak. Oke, ya. Jadi gini ya, kalau Anda merasa tidak enak badan ya, ini kan kelas kita hybrid ya, jadi kalau Anda merasa nggak enak badan atau lagi flu ya, beneran flu tapi ya, bukan flu-fluan ya, Anda bisa mengikuti kuliah online. Seperti itu. Jadi Anda boleh nanti kuliah online, kalau dengan syarat memang benar-benar ada masalah ya, nggak bisa datang ke kampus karena hal-hal tertentu, Anda bisa izin dulu. Jadi besok-besok izin dulu ke saya, sebelum perkuliahan, jadi nanti saya bisa melihat kira-kira siapa yang hadir online sama offline-nya. Karena seingat saya kemarin Helmi online, sekarang online lagi. Jadi besok itu bilang saya dulu ya Helmi ya. Iya, Pak. Oke ya. Oke, saya lihat dulu apakah sudah berhasil installnya. Oke, ini saya juga nggak usah restart kernelnya ya.
Oke, ini sambil nunggu, saya masih eksekusi ya. Oh ini udah berhasil. Nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, itu untuk auto thresholding. Kita masuk ke yang terakhir ya. Tadi kan saya sudah tanya yang sudah belajar K-means clustering, nggak ada yang angkat tangan ya. Saya coba tanya lagi, yang sudah pernah belajar K-means clustering coba angkat tangan. Biar saya tahu kira-kira seberapa banyak yang sudah pernah belajar dan yang belum. Atau paling nggak tahu apa yang namanya clustering. Ada yang tahu namanya clustering apa? Tahu ya? Oh, banyak tahu kan. Kalau tahu clustering, masa nggak tahu K-means clustering? Karena belajar clustering mesti algoritma pertama yang dipelajari pasti K-means clustering kan. Karena K-means clustering algoritma clustering yang paling simpel ya. Paling simpel, paling mudah dipahami, dan kalau bicara komputasinya cepat atau enggak, ya bisa dibilang cepat ya dibandingkan algoritma clustering yang lain. Karena algoritma clustering kan banyak, bukan K-means, ada DB-scan ya, ada self-organizing map dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau belajar pertama kali clustering itu pasti yang dipelajari K-means clustering. Nah, kita mungkin saya nggak akan jelaskan step by step K-means clustering itu seperti apa. Tapi kita lihat dulu dari nama algoritmanya kan K-means clustering. K berarti adalah nilai, sebuah nilai yang menentukan berapa banyak jumlah klaster yang ada di data kita. Misalnya, kita tentukan K-nya itu 2, berarti nanti data kita akan dijadikan 2 klaster yang berbeda. Kalau kita tentukan 3, berarti ada 3 klaster yang berbeda. Means-nya apa? Means-nya artinya adalah rata-rata. Jadi kita asumsikan bahwa nilai yang ada di sebuah klaster itu memiliki nilai yang mirip ya. Makanya ada means-nya, rata-ratanya itu sama, nggak jauh dari rata-ratanya. Nah, K-means clustering ini punya yang namanya titik pusat ya. Kalau saya bisa gambarkan seperti ini. Ini gambarnya ya. Dia punya titik pusat ya, dia punya titik pusat, dan titik pusatnya ini lokasinya akan diupdate terus-menerus. Sampai berapa kali? Nah, berapa kali? Ya, sampai dengan cluster ini dia tidak pindah, posisinya tidak berpindah signifikan. Jadi dia posisinya tetap. Nah, jadi yang pertama, ya kalau kita lihat dari step yang pertama, kita harus tentukan dulu secara random mana posisi titik pusatnya. Menentukan titik pusat itu sebetulnya memang random ya, tapi itu menentukan akurasi dari clustering berikutnya. Jadi gini, penentuan titik awal itu sangat penting karena dia juga bisa mempengaruhi performance-nya. Tapi karena dia random ya, nah, namanya random ya, kalau kebetulan posisi awalnya enak ya, berarti ya kita bisa mengcluster dengan baik ya. Tapi kalau tidak, posisinya tidak betul ya, ya kita nggak bisa mengcluster itu dengan baik. Tapi karena K-means clustering ini adalah algoritma yang paling simple di clustering, ya kita anggap saja memang nilainya random. Walaupun sebetulnya di beberapa penelitian ada penelitian yang membahas mengenai khusus untuk menentukan titik awal dari sebuah cluster di K-means clustering. Tapi kita nggak akan bahas itu. Ya, anggap saja nilainya random ya. Setelah itu, tiap kali, ya titik awalnya itu kan random. Ini tergantung berapa cluster yang mau kita bentuk dari data kita. Kalau kita mau menentukan 2 cluster ya pasti otomatis ada 2 center. Kalau di contoh ini kita punya sekitar 5 ya, 5 cluster. Jadi ada 5 titik pusat ya. Titik pusat yang akan merepresentasikan sebuah cluster. Nah, setelah itu kita akan hitung ya. Kita hitung jarak cluster itu dengan nilai-nilai atau data-data yang ada di dalamnya. Penghitungan jaraknya bisa menggunakan Euclidean distance, bisa menggunakan Minkowski distance, Manhattan distance, terserah. Itu yang bisa kita hitung distance-nya. Tapi dalam hal ini ya distance itu ya jarak antara titik pusat ya. Kan titik pusatnya di sini ya. Jadi titik pusatnya kan di sini. Jadi yang warna ungu ini ya kita anggap warna ungu ini nanti kita harapannya nilai-nilai data-data yang ada di warna ungu ini itu lokasinya atau jaraknya tidak jauh dengan titik pusatnya. Seperti itu. Oke. Setelah kita hitung jaraknya, ya, kita akan update lokasi titik pusatnya.
Nah, bagaimana mengupdate-nya? Tiap kali iterasi dia akan posisinya berubah kan ya. Posisinya berubah itu belum tentu posisi yang paling bagus. Dia akan hitung rata-ratanya. Harapannya kita setiap kali iterasi, kita punya jarak yang minimal antara titik pusat itu dengan cluster dengan data yang ada di dalam cluster tersebut. Nah, kita nanti hitung means-nya berapa. Setelah itu nanti kita update kembali. Update terus sampai dengan posisinya tidak berubah secara signifikan. Nah, kalau Anda tertarik mempelajari K-means clustering, saya akan berikan videonya saja ya. Tapi nanti di mata kuliah DIP ini kita nggak akan bahas detail, tapi nanti di Telegram saya akan coba share video tentang K-means clustering yang merupakan video recording dari mata kuliah machine learning yang saya ajar. Itu ada videonya kurang lebih sekitar 60 menit, tapi Anda bisa skip-skip ya, nggak harus pelajari semua. Yang penting Anda tahu konsepnya. Nah, nanti Anda bisa lihat di video recordingnya. Oke, kita fokus dulu pemanfaatan K-means clustering ini untuk melakukan segmentasi. Jadi yang seperti ini, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita ingin melakukan segmentasi, berarti kita ingin fokus ke area tertentu atau region tertentu dalam image kita. Ini adalah gambar apel ya, apel ditaruh di atas meja. Mejanya itu penting nggak sih? Kan kita mau klasifikasi apel, yang mau kita fokuskan ke apelnya. Meja itu nggak penting. Misalnya kita nanti ingin membangun model klasifikasi image ya, kita membangun aplikasi atau model yang bisa membedakan antara buah jeruk dengan buah apel. Buah jeruknya ditaruh di atas meja. Terus buah apelnya juga ditaruh di atas meja. Kalau kita potret, kita ambil image-nya, pakai foto gitu ya, kan mejanya pasti kelihatan gitu kan ya. Padahal meja itu nggak penting, waktu kita klasifikasi fitur yang tidak penting. Pixel yang ada di meja itu nggak penting. Nah, kita bisa abaikan sebetulnya. Nah, ini caranya kita bisa menggunakan yang namanya K-means clustering. K-means clustering untuk mengcluster antara objek dengan background-nya atau meja itu ya. Pertanyaan saya, kira-kira tadi saya bilang K-means clustering itu akan punya nilai K. Nilai K kan menentukan berapa banyak cluster di dalam sebuah image. Kalau kita ingin membedakan antara meja ya dengan buah, kira-kira jumlah K-nya berapa? Ada berapa cluster sih di sini? Dua ya. Ada dua? Ya, ada dua. Nanti kan kita punya kelompok pixel yang merepresentasikan pixel buah sama merepresentasikan pixel meja. Ada dua kan? Nah, kalau kita ingin klasternya jadikan tiga, berarti anggap saja di dalam objek itu ada tiga objek. Seperti itu. Oke. Nah, kita langsung coba saja di sini ya. Saya akan jelaskan step by step saja, karena di slide ini nggak ada penjelasan code-nya. Jadi saya coba langsung implementasikan saja di Jupyter Notebook ya. Oke. Jadi ini yang menggunakan K-means clustering ya. Kita import library dari scikit-learn. Scikit-learn.cluster. Import K-means ya. Nah, setelah itu kita definisikan sebuah variabel img sama dengan cv itu .imread yang kita ambil ini apple.png. Ini gambarnya sudah saya taruh di aset ya. Kita coba ambil dulu. Saya taruh di desktop biar mudah. Oke. Oke, saya IMSO-kan dulu. Saya perlu sebentar sebelum saya IMSO-kan kan ini nanti masih BGR ya, bukan RGB ya. Jadi saya harus ubah dulu ke RGB. Kalau Anda lihat di code-nya sebetulnya ada cara lain ya, ada cara yang lebih manual untuk mengkonversi dari BGR ke RGB. Kalau Anda lihat di code-nya, nah kita bisa definisikan B, G, sama R yang merupakan channel blue, green, sama red. Itu kita ambil dari gambar IMG. Pakai cv2.split ya, seperti ini.
IMG. Jadi nanti kita dapat channel B, G sama R-nya kita dapatkan. Setelah itu biar diubah ke RGB, nah, saya definisikan IMG RGB sama dengan CV2.merge ya. Jadi kita split dulu BGR-nya, terus kita merge dengan urutan R, G, B. Ini cara yang manual. Nah, kalau kita coba eksekusi, ya. Kalau kita eksekusi, ya, nanti jadinya seperti ini. Jadi channelnya BGR jadi RGB. Oke. Nah, setelah itu kita sudah punya image RGB-nya kan ya, seperti ini. Langkah selanjutnya ini kita akan ubah ya channel RGB-nya ini menjadi HSV. HSV ini sama seperti RGB sebetulnya. Dia merepresentasikan sebuah nilai pixel. Tapi dia channelnya bukan red, green, sama blue, tapi hue, saturation, and value. Nah, kalau kita lihat coba ya. RGB vs HSV ya. Biasanya kalau kita untuk image segmentation, biasanya kita ubah dari RGB ke HSV dulu ya. Nah, jadi seperti yang pernah saya jelaskan di awal perkuliahan dulu ya, representasi citra itu bukan hanya dari channel red, green, sama blue. Bisa juga kita representasikan dari hue, saturation, and value. Channelnya tetap 3, tapi dia representasinya bukan red, green, blue, tapi hue, saturation, and value. Seperti itu ya. Nah, apakah lebih bagus mana tergantung lagi kebutuhan kita ya. Tapi untuk kasus kali ini kita coba ubah dulu. Dari RGB itu kita ubah channelnya ke hue, saturation, and value ya. Nah, kalau RGB kan seperti ini, channelnya 3 ya, red, green, sama blue. Nah, kalau misalnya ada channel red, green, sama blue nilainya sekian ya, kalau kita ubah ke hue, saturation, and value, jadi nilainya seperti ini. Hanya 0, S-nya 150, V-nya juga 150. Hue, saturation, and value ini juga rentang nilainya antara 0 sampai 255, sama seperti red, green, sama blue ya. Nah, ini representasi RGB, tapi kita ubah ke HSV. Nah, gimana caranya? Kita kembali lagi di sini. Nah, kita definisikan IMG HSV di sini ya. Sama dengan CV2 CVT color ya, IMG, CV2 dot color RGB to HSV seperti ini. Nah, ya RGB. Oh, ini karena tadi IMG RGB ya, seperti ini ya. Kalau yang di slide itu dia pakainya IMG, tapi ininya pakai BGR ya, karena kan IMG ini masih channelnya belum kita ubah ke RGB, masih BGR. Tapi kita nggak apa-apa, ikuti yang ada di slide ya. Setelah itu kita punya variabel H, S sama V ya. HSV-nya itu sama dengan CV2 dot split ya. Jadi kita ambil HSV-nya itu dari IMG underscore HSV. Seperti ini. Nah, terus kita coba tampilkan tiap channel itu seperti apa ya representasi citranya. Kita pakai plt.subplot seperti biasa. Fix size-nya ini kita tentukan sama dengan 10,8 misalnya ya. Terus plt.subplot untuk merepresentasikan nilai yang hanya dulu ya. Saya mau tampilkan itu dengan 2 row dan 2 kolom. Setelah itu saya IMSO-kan dulu yang hanya ya. Simap-nya gray. Kenapa kok gray? Ya, ini kan sebetulnya HSV itu kalau kita representasikan satu persatu ya nggak kelihatan sebetulnya. Nilai hue-nya seperti apa, saturation-nya seperti apa, sama value-nya seperti apa nggak kelihatan kalau kita tampilkan satu persatu seperti itu ya. Nah, tapi di sini saya coba pakai simap gray aja. Ini saya kasih title. Ini yang H. Ini saya tinggal copy saja.
HS sama V ya. Ini HS V, ini 2, ini 3, yang 4 ini sebentar, yang 4 ini saya coba jelaskan dulu. Jadi yang tiap channel HS sama V-nya ini saya tampilkan satu persatu. Sedangkan yang 4 ini saya punya IMG Gray. Nah, IMG Gray ini beda dari IMG Gray yang kita dapatkan dari OpenCV saat kita mengubah pakai metode CVT color ya, dari BGR to Gray. Itu beda dengan IMG Gray yang saya dapatkan di sini. Jadi IMG Gray yang saya dapatkan di sini itu merupakan hasil antara perpaduan antara nilai H sebesar S ya, sebesar 70% dengan 30%-nya itu dari V. Jadi gray-nya itu bukan didapatkan dari OpenCV pakai CVT color, tapi kita dapatkan dari 70%-nya S, kita tambahkan dengan 30%-nya V. Kita punya IMG gray di sini. Nah, ini gray. Nah, kita coba eksekusi dulu. Nah, pertanyaannya seperti, mengapa kita pakai metode 70% S dikali 30% V? Karena kalau kita menggunakan yang gray yang didapatkan dari OpenCV, dia gray-nya itu kayak apa ya? Objeknya itu dengan background-nya perbedaannya enggak signifikan. Atau kita coba saja. Misalnya kita punya yang IMG gray yang ini ya. Yang gray dari OpenCV ya. Itu kan pakai cv2.cvt color IMG cv2.color BGR to gray. Nah, misalnya yang saya coba tampilkan yang ini. Ya, kalau kita ubah ke gray ya, dia enggak apa ya, perbedaan antara objeknya dengan background-nya itu kurang apa ya, kurang kontras gitu ya. Kurang kontras. Ada beberapa penelitian, kalau kita ingin melakukan segmentasi, lebih baik image itu kita ubah ke gray, tapi gray-nya itu didapatkan dari 70% saturation ditambah 30% value. Nah, kalau kita menggunakan IMG gray yang dari OpenCV, dia kontrasnya kurang dapat seperti itu. Nah, ini kita coba gunakan yang gray saja di sini. Nah, ini kontrasnya dapat kalau gini. Kalau kontrasnya dapat, kita lebih mudah untuk segmentasinya. Ya kan ya? Kalau kontrasnya nggak seberapa kelihatan ya, mungkin pertanyaan gini, kalau saya mau ambil yang nilai C saja, S saja bisa nggak? Ini kan kontrasnya sudah cukup kelihatan. Ya bisa-bisa saja. Tapi biasanya yang kita gunakan itu, gray itu didapatkan dari 70% saturation ditambah dengan 30%-nya value. Seperti itu. Nah, ini Anda silakan coba dulu. Nah, setelah itu yang akan kita segmentasi nanti yang gray yang kita dapatkan dari 70% saturation ditambah dengan 30% value. Oke, silakan dicoba dulu sampai dengan tahapan ini. Tahapan selanjutnya kita akan melakukan clustering menggunakan K-means clustering. Seperti yang tadi saya jelaskan, kita akan menggunakan K-nya itu jumlahnya 2. Ada pertanyaan mungkin? Belum ya?
Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau ada yang masih kurang jelas boleh. Yang di Zoom juga silakan kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di chat atau raise hand dulu boleh. Atau langsung ngomong juga boleh, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ya. Kalau ada yang masih bingung silakan ya, boleh. Iya ya. Ini maksudnya gimana, Pak? Jadi kan seperti yang saya jelaskan ya, kalau channel itu bukan hanya red, green, sama blue, tapi ada juga hue, saturation, and value. Kita bisa pilih mana channel yang mau kita gunakan. Tapi biasanya memang untuk segmentasi kita ubah dulu dari RGB ke HSV. Mungkin gini, saya coba tampilkan ya. Nilai hue, saturation, value itu seperti apa. Bentar. Nah, ini kan kalau kita punya warna seperti ini ya. Sebentar. Yang lebih intuitif saja. Oh sorry, tadi saya salah sebut ya. Sebetulnya nilai hue saturation value itu maksimalnya bukan 255 ya, tapi hanya itu 360. Ini ada yang sebut HSL atau HSV. Yang L ini sama dengan V ya. Jadi H itu hue itu nilainya maksimal 360, S itu 100, L itu 100 juga. Nah, kalau kita tadi mau pengen itu ya, bandingkan antara HSL atau HSV dengan ini, dengan RGB itu seperti ini. Jadi tiap titik pixel itu bisa kita representasikan dengan RGB atau HSV atau HSL ya. Kalau warna putihnya HSL itu berapa? Hanya 360, S-nya 100, L-nya atau value-nya 100. Kalau ini RGB, nilai putih itu direpresentasikan red-nya 255, green-nya 255, D-nya 255. Kalau kita, pertanyaan saya, kira-kira antara RGB dengan HSV itu, kombinasi warnanya lebih banyak mana? Kita coba hitung ya. Kalau RGB kan kombinasinya 255 dikali 255 dikali 255. Ada sekitar berapa ini? 1 juta, 16 juta, 581, 375 kombinasi. 165, 813, 16,5 juta lah ya. Kalau yang ini, HSV, 360 dikali 100 dikali 100. Berapa ini? 3.600.000 ya. Masih banyak mana? RGB ya. Tapi memang ada beberapa yang warna itu bisa kita representasikan pakai HSV. Jadi semakin tinggi nilai hue-nya, S-nya sama V-nya, dia mendekati warna putih. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita nolkan ya, nah dia hue, saturation, and value-nya 0. Seperti itu. Jadi selain RGB, memang yang lebih umum digunakan itu RGB gitu kan ya. Secara default kita menggunakan RGB. Tapi bisa kita representasikan pakai HSL juga. Sama. Kalau kita punya 100 derajat Celcius, kalau kita representasikan pakai Fahrenheit atau pakai Fahrenheit, Reaumur, itu kan juga bisa. Jadi dia kayak satuan gitu loh. Gitu. Channelnya 3 sama. Cuma range-nya kan beda. Yang hue 360, saturation itu 100, value-nya juga 100. Betul. Ya.
Ya, cara convertnya pasti ada rumusnya kan ya. How to convert RGB to HSV ya. Saya juga nggak hafal ya rumusnya. Mana penghitungannya ya? Kita coba cari formulanya. Oh ini formulanya. Kalau mencari H itu dapatnya dari sini ya. 60 dikali green dibagi, bentar ini kok ada delta ya di sini. Cmax itu, oh ini, Cmax itu ini ya. Cmax itu dapat dari sini, delta itu dapat dari sini ya. Cmax dikurangi Cmin. Cmax itu diambil nilai maksimumnya RGB, diambil nilai maksimumnya masuk ke Cmax, yang minnya juga Cmin, deltanya ini dikurangi. Ini rumusnya, seperti ini. Ya, kalau kita pakai OpenCV kan tinggal langsung panggil gitu. Tapi kalau mau tahu rumusnya, mengkonversi 1 titik pixel RGB ke HSV itu caranya seperti ini. Seperti ini caranya. Nah, beberapa penelitian memang untuk segmentasi biasanya diubah dulu ke HSV ya. Diubah dulu ke HSV, baru nanti kita lakukan segmentasi pakai clustering. Ya ini nggak saya sertakan di slide ya, mungkin next saya coba sertakan biar bisa lebih jelas. Sebetulnya ada satu channel lagi, namanya itu opacity. Opacity itu ini. Tadi mungkin Anda sempat realize atau ini ya. Ini opacity ini. Dia kayak apa ya? Kontras gitu ya. Ini opacity. Nilainya 0 sampai 1. Tapi memang secara default biasanya digunakan red, green, sama blue sih. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke tahapan terakhir. Tahapan terakhir dari segmentasi menggunakan K-means clustering ya. Yang Laplace sama Sobel ini kurang lebih sama dengan yang sudah kita bahas di beberapa minggu yang lalu, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba lihat lagi. Oke, kita coba ya, yang clusteringnya kita mulai. Oke, kita definisikan variabel baru, namanya X ya. X itu merupakan img underscore gray dot flatten dot reshape min 1,1. Ada yang tahu artinya ini apa? Flatten tahu ya? Flatten itu adalah metode yang kita gunakan untuk mengubah array 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Yang semula bentuknya matriks, kita ubah jadi vektor. Nah, ini ukurannya berapa? Image kita kan sekitar 500 pixel, anggap saja 500 kali 400 lah. Kita jadikan ke bentuk vektor. Reshape minus 1,1 ini kita gunakan untuk mengubah vektor yang 1 dimensi menjadi 2 dimensi, tapi hanya memiliki 1 kolom saja. Oke, mungkin gini, saya coba tunjukkan dulu. Kita print ya, print misalnya nggak pakai ini ya, nggak pakai reshape minus 1,1, sebetulnya sudah dijelaskan di mata kuliah di SP, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Kita cari shape-nya dulu.
Ini vektor kan ya. Ukuran pixel, baris sama kolomnya kita kalikan, kita punya sekitar 157.320 pixel. Kalau kita tidak pakai flatten ya, ukurannya kan 345 kali 456. Ini kali ini jadinya ya tadi 150 ribuan tadi. Kalau kita pakai flatten, jadinya 157.000 sekian. Kalau kita pakai reshape minus 1,1, ini jadi matriks lagi, tapi dengan jumlah satu kolom. Nah, kenapa kok kita pakai reshape minus 1,1? Karena K-means clustering itu inputnya berupa matriks, bukan berupa vektor. Makanya ini kita ubah ke dalam bentuk matriks ya, tapi dia hanya memiliki satu kolom. Nah, anggapannya kan kita punya satu kolom, berarti fiturnya kan cuma satu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi X ini dia merupakan representasi dari image gray yang dapat dari 70% saturation dikali dengan 30%-nya value. Tapi dia ubah menjadi bentuk matriks dengan satu kolom. Gitu ya. Tapi kalau kita mau mengcluster itu ya, kalau clusteringnya itu punya beberapa fitur misalnya ya. Nah, ininya kan bisa kita ubah nanti bukan koma satu, karena kita kan punya satu fitur yaitu pixel gray yang didapetin dari ini. Oke, kita sudah punya ininya, kita sudah punya fitur yang mau kita cluster. Kita panggil algoritma K-means-nya. K-means sama dengan K-means. Nah, kita tentukan parameter number of clusternya itu sama dengan 2. Karena kita mau memisahkan objek dengan background-nya. Pasti otomatis jumlah clusternya adalah 2. Kita langsung panggil saja K-means-nya ini kita fitkan, kita trainingkan ya, kita trainingkan ke data tadi X ini. Ini yang mau kita clusterkan. Oke. Ini sudah, tahapan ini dia sudah melakukan clustering di variabel X. Oke, bagaimana cara melihat hasil clusteringnya? Kita definisikan sebuah variabel namanya label. Nah, label K-means.predict. Karena kan dia sudah terbentuk model clusteringnya, kita langsung uji cobakan kembali ke data X tadi. Ingat ya, clustering dia kan unsupervised ya, unsupervised learning. Jadi dia tidak butuh yang namanya data yang punya label gitu kan ya. Dia secara otomatis bisa mengelompokkan data dari sebuah data kita bentuk klasternya. Dia akan mengelompokkan jadi beberapa bagian. Karena kita punya data X tadi yang merupakan representasi gray level dari saturation dan value, 70% saturation dan 30% value, kita sudah punya datanya. Setelah itu kita lakukan clustering. Makanya kita tadi panggil k-means.fitX, gini kan? Setelah kita fitkan ya, terus kita predik ke X itu sendiri, ya kan? Jadi dia memang itu kan datanya satu gitu ya. Yang kita cluster itu ya, yang kita uji cobakan ya itu juga. Terus kita punya labelnya. Labelnya ini ada dua kemungkinan. Nilainya 0 atau 1. Gitu. Karena kita sudah tentukan tadi N clusternya kan 2. Jadi ya labelnya itu kalau nggak 0 ya 1. Nah, kita coba lihat. Labelnya sudah kita dapatkan. Kita bentuk variabel baru namanya bin. Bin itu merupakan label yang kita reshape menjadi dimensinya itu adalah sama dengan imggray.shape. Jadi gini, label itu dia vektor. Mungkin saya bisa ginikan dulu. Saya coba print label.shape ya. Oh. K-means is not. Oh, belum saya panggil tadi K-means. Oh ya, sudah ya. K-means. Oh, sorry.
N clusternya itu, nah, oke ya. Label itu bentuknya vektor ya, bukan bentuknya matriks. Padahal label ini sebetulnya representasi dari pixel itu sendiri. Jadi kalau kita coba seperti ini ya. Jadi yang ini kita ubah ukurannya menjadi sama seperti gambar kita. Nah, jadi ini kita coba reshape. Reshape-nya menjadi bentuk matriks yang sama dengan image kita. Sebentar, ini harusnya ini, bentar, label.shape. Apakah ada yang terlewat? Oh, sorry. Ini bukan bin harusnya. Jadi bin itu merupakan hasil konversi label dengan dimensi yang satu dimensi tadi, vektor. Kita ubah kembali ke bentuk dua dimensi. Jadi dia seperti kayak kernelnya gitu ya. Nah, kalau kita coba print bin-nya, oke. Kita coba pakai subplot ya, plt.subplot. Pakai fix size-nya 10,8. plt.subplot. Nah, kita coba tampilkan bin-nya ya. Oke. Kita coba print. Kita coba kasih title cluster label ya. Ini kita copy saja. Ini kita ganti dengan sebentar. Ini harus kita tambahkan sesuatu di sini. Nah, kita definisikan variabel baru dengan nama obj. Obj ini merupakan hasil klasternya. Nah, obj itu kita dapatkan dari cv2.merge. cv2.merge yang kita mergekan adalah red ya, channel red yang sudah kita dapatkan dari IMG tadi. Kan sebelumnya kita sudah definisikan RGB-nya kan ya ini. RGB-nya ini. BCR-nya atau RGB-nya kan ini. Red ini kita kalikan dengan bin. B-nya green-nya juga kita kalikan dengan bin. B-nya juga kita kalikan dengan bin. Terus kita ini definisikan OBJ. Si map-nya nggak perlu gray karena kita mau menampilkan color image kan. Nah, jadi seperti ini. Ibaratnya kan tadi ini kita kalikan dengan gambar RGB tadi kan. Ini kita kalikan, yang kalau kita kalikan dengan 0 ya pasti ya jadinya 0 gitu kan ya. Kalau kita kalikan dengan 1 ya nilainya tetap. Jadi kalau seperti ini kita bisa fokus ke objek Apple-nya tanpa memperhatikan warna mejanya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, silakan Anda implementasikan dulu ya. Kita break 10 menit ya. Sama ada adzan kita berhenti dulu 10 menit. Silakan Anda coba implementasikan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kalau yang di Zoom juga ada pertanyaan bisa dituliskan di chat juga ya. Silakan.
Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan mungkin? Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba review ulang ya. Saya review ulang apa yang sudah kita pelajari. Jadi image segmentation ini kita gunakan untuk mendapatkan area ya, area atau mendapatkan sebuah edge ya dari sebuah image. Tujuannya agar kita bisa mendapatkan atau bisa memfokuskan ke area tertentu dari image kita. Sedangkan untuk yang edge based segmentation ini sebetulnya sama dengan apa yang sudah Anda pelajari waktu belajar Sobel ya. Nah, ini. Nah, ini Anda bisa coba sendiri nanti karena ini tinggal mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti Anda bisa coba sendiri. Tugasnya, ini tugasnya. Tugasnya adalah Anda coba cari metode segmentasi yang lain selain menggunakan OTSU, selain menggunakan thresholding, ya, selain menggunakan K-means clustering, dan selain menggunakan Sobel. Anda coba cari, sebetulnya banyak sekali algoritma clustering yang digunakan untuk segmentasi atau metode segmentasi yang lain. Silakan Anda eksplorasi, cari minimal satu saja. Minimal satu saja metode segmentasi. Anda buat ya, Anda buat code-nya di Jupyter Notebook atau Google Colab. Minggu depan nanti akan saya tunjuk beberapa ya pekerjaan Anda. Jadi nanti Anda coba presentasikan metode segmentasi yang Anda pilih. Sebetulnya Anda bisa bermain dengan algoritma clustering. Kan algoritma clustering itu bukan cuma K-means ya. Ada tadi ya, ada DB-scan ya, ada SOM ya, self organizing map atau lain sebagainya. Anda bisa coba ya algoritma clustering yang lain, atau mungkin ada formula untuk thresholding selain OTSU. Itu lebih mudah sebetulnya kan, tinggal pelajari rumusnya atau formulanya untuk menentukan thresholdnya, baru nanti digunakan untuk segmentasi. Jadi seperti itu. Anda coba cari metode segmentasi yang region based saja, bukan yang edge based, region based saja. Nanti outputnya harus bisa sampai seperti ini ya, harus bisa sampai seperti ini. Jadi nanti inginnya kita bisa membedakan mana itu background, mana itu objek ya. Nah, nanti Anda bisa gunakan gambar ini saja nggak apa-apa, tapi menggunakan metode clustering atau metode segmentasi yang lain. Sebetulnya kalau Anda menggunakan OTSU thresholding itu juga bisa sih untuk segmentasi yang ini, yang gambar apel ini. Karena kita sudah punya ininya kan, sudah punya ibaratnya itu bin-nya kita punya. Nah, bin-nya sudah punya. Tinggal dikalikan saja sebetulnya kan gitu. Nah, jadi output dari segmentasi itu adalah area objek ya. Area objek yang bisa kita bedakan dengan background. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti Anda kerjakan di rumah ya untuk metode segmentasi yang lain ya. Nanti dikumpulkan minggu depan sebelum week ke-10 ya. Nanti week 10 kita akan belajar mengenai image classification. Materinya agak saya switch ya, agak saya switch antara object detection dengan, sebenarnya kita juga ada materi object detection. Tapi kita switch dulu ke image classification dulu, karena saya kira kalau materinya itu dari setelah image segmentation masuk ke classification itu akan lebih mudah dipahami. Jadi yang object detection nanti kita bahas setelah Lebaran, karena week ke-11 kan kita masuknya setelah Lebaran. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan mungkin, silakan. Silakan. Ya. Ini warna hijaunya apa itu? Dari metodenya Pak, kayak ada pakai biru atau pakai hijau. Kalau saya pakai hijau, tapi kalau ini ganti image juga bisa tetap sih. Oh berubah juga. Iya kan. Sebetulnya gini, kalau semakin
semakin bisa untuk mendapatkan areanya semakin bagus sebetulnya kan. Kita bisa fokus ke areanya ini semakin bagus. Tapi kalau memang tidak bisa sampai seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin coba gimana caranya mendapatkan ini. Nah, Tapi sudah. Edge-nya sudah dapat sebetulnya kan. Oh, cuman warnanya harus warnanya sama dengan itu. Ya memang nggak bisa 100% ya. Kalau kita pakai aplikasi untuk dapetin itu kan juga sulit ya. Tapi seenggaknya ya, kamu coba cari gambar yang memang lebih mudah. Background-nya itu background yang flat, jangan background yang kayak gini. Warna-warni memang agak sulit ya. Cari yang flat aja, gitu ya. Yang warna-warni nggak apa-apa, tapi jangan yang terlalu kontras. Gitu ya. Oke, yuk. Oke ya, saya end meeting untuk yang di Zoom, saya end meeting ya. Terima kasih atas kehadirannya, selamat siang. Nanti recordingnya akan saya share di ULS ya, sama Telegram. Oke, terima kasih.